Profesor Dr. Pandeputu Januraga Esket Mkes, Dr. PH. Izinkan saya menarik nafas sebentar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya merasa orasi saya adalah yang paling dinanti-nantikan. Karena akan menyelesaikan pengukuhan yang sangat panjang pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Udayana, yang saya hormati Ketua Senat Universitas Udayana, yang saya hormati para Wakil Rektor, yang saya hormati Sekretaris Senat, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana dan para Ketua Lembaga, para Ketua Biro dan juga seluruh panitia yang mempersiapkan acara hari ini dan juga para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya mulai orasi ilmiah ini dengan ungkapan sederhana yang banyak diucapkan dalam berbagai pertemuan informal di Bali. Dengenah seger alih. Orang Bali biasanya bilang begitu, dengenah seger alih. Nah, itu mengandung arti yang sangat dalam bahwa kesehatan itu adalah tujuan hidup. Jadi kesehatan itu bukan modal, tapi tujuan hidup. Sesuatu yang kita cari selama hidup maupun nanti kemudian sehat secara spiritual ketika kita meninggalkan dunia ini. WHO sendiri mendefinisikan sehat sebagai kondisi tidak hanya terbebas dari penyakit, kelemahan, dan kecacatan, tapi juga berada dalam kondisi optimal mental maupun sosial. Apapun yang kita lakukan, hidup, belajar, bekerja, berketurunan, melakukan budaya, beragama, ujungnya adalah untuk bahagia dan sehat. Upaya untuk menyehatkan masyarakat dalam konteks keilmuan dikenal sebagai ilmu kesehatan masyarakat, sebuah disiplin keilmuan yang mendasarkan dirinya pada pendekatan multidisiplin. Kesehatan masyarakat sebagai art and science bergantung pada pengetahuan dari berbagai disiplin keilmuan. Kami di kesehatan masyarakat belajar dari kedokteran, epidemiologi, sosiologi, psikologi, kriminologi, pendidikan, dan bahkan ilmu ekonomi. Fondasi keilmuan yang luas dan beragam itu memungkinkan kesehatan masyarakat sukses merespon berbagai masalah kesehatan yang terjadi di seluruh belahan dunia. Menggunakan latar belakang tersebut, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah yang tadi sudah ditampilkan judulnya, pendekatan multidisiplin dari sebuah diskursus ke arah profesionalisme riset dan pendidikan kesehatan masyarakat. Orasi ini akan kurang lebih dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah refleksi perjalanan multidisiplin dalam karir akademik saya sendiri, bagaimana kemudian pendekatan multidisiplin ini digunakan untuk membangun agenda penelitian, bagaimana mewujudkan pendekatan multidisiplin untuk konsep pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional, serta terakhir adalah pengingat. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, pendekatan multidisiplin mempengaruhi cara pandang saya melalui 3 tahapan perjalanan akademik. Yang pertama, pada jenjang pendidikan dokter, saya mempelajari peran dokter dalam pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pendekatan utamanya adalah dengan ilmu biomedis. Pada pendidikan magister dan doktor, saya belajar ideologi dan kebijakan bisa memberi pengaruh yang kuat pada sistem pelayanan kesehatan dan mempengaruhi langsung akses, cakupan, kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Kemudian saya juga belajar bagaimana susunan sosial ekonomi budaya masyarakat mempengaruhi perilaku pencegahan maupun tes dan pengobatan. Bagaimana faktor sosial dapat mempengaruhi sebaran risiko dan penyakit di masyarakat, atau kita kenal dengan epidemiologi sosial. Juga selama pendidikan dokter dan selepasnya, saya lebih dekat pada paradigma keilmuan yang disebut dengan pragmatisme, yang meyakini bahwa truth is what works at the time. Kebenaran itu adalah apa yang berfungsi dalam konteks yang sesuai, yang berujung pada pendekatan multidisiplin untuk memecahkan aspek multidimensi dari masalah kesehatan. Salah satu implementasi dari pendekatan multidisiplin yang kami lakukan adalah penelitian hati HIV Awal Treatment Indonesia, yang merupakan kolaborasi akademisi, praktisi, pengambil kebijakan untuk meningkatkan kaskade tes dan pengobatan HIV di Indonesia. HIV adalah masalah utama kesehatan masyarakat dengan
infeksi yang cukup banyak di Indonesia. Dan penelitian kami berhasil memetakan bagaimana kaskade ini dipengaruhi oleh multidimensi aspek dari kesehatan. Kami sudah publikasikan hasilnya di The Lancet HIV, salah satu jurnal yang terbaik di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan. Contoh lainnya adalah penelitian teman kita. Penelitian ini adalah satu penelitian RCT, Randomized Control Trial, salah satu penelitian dengan evidence base terbaik untuk dunia kedokteran dan kesehatan, di mana kami memperkenalkan tes HIV mandiri. Jadi tes HIV seperti pakai alat KB, tes sendiri dengan cairan rongga mulut. Nah, kami gunakan dengan pendekatan social marketing, meminjam dari ilmu ekonomi, kami meminjam dari ilmu information communication teknologi untuk memasarkannya. Dan ini berhasil memperbaiki kaskade pengobatan HIV dan AIDS. Hadirin yang saya hormati, berbagai pengalaman penelitian yang kemudian juga pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, sekali lagi membuktikan bahwa masalah kesehatan itu bukan masalah kedokteran. Masalah kesehatan adalah masalah yang intra-individual, interpersonal, komunitas, bahkan sosial, politik. Itu sebabnya kita misalnya pada saat pandemi COVID-19, keterlibatan TNI, Polri dalam penanggulangan COVID menjadi sangat penting. Menyadari hal itu, kami di CPHI dan di Departemen KMKP FK UNUD melakukan berbagai penelitian untuk mendefinisikan, menganalisis, menyusun strategi advokasi dan promosi kesehatan yang sesuai dengan aspek multidimensi dari COVID-19. Sebagian besar hasilnya kami publikasikan di jurnal internasional berimpak faktor tinggi. Jadi secara tidak langsung, pandemi COVID cukup memberikan berkah pada publikasi jurnal ilmiah yang kami lakukan di Fakultas Kedokteran. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, berdasarkan uraian tadi, di masa depan kita perlu mengembangkan agenda penelitian Kesmas yang bersifat multidisiplin. Tidak hanya multidisiplin, tetapi interdisciplinary, sebuah pendekatan yang membutuhkan integrasi dan interaksi resiprokal untuk mensintesis disiplin keilmuan yang berbeda sampai pada level berpikir yang baru tentang suatu topik. Bahkan mungkin transdisciplinary atau pendekatan holistik dalam memahami dan memecahkan masalah di luar batas-batas disiplin keilmuan. Melalui pendekatan multidisiplin, saya yakin upaya untuk mencapai riset kesehatan dengan TKT tinggi dapat tercapai. Jadi kami di Kesmas selalu kesulitan dengan TKT. Kami selalu berpikir TKT-nya kok hanya 1 sampai 5, tidak bisa 6 sampai 9. Problemnya adalah pendekatannya yang tidak multidisiplin. Kita akan bisa mengembangkan riset untuk mengadopsi inovasi ke dalam kebijakan kesehatan TKT 8 dan bahkan menilai efektivitas serta keberhasilan implementasi program Kesmas di masyarakat TKT 9 jika kita menggunakan pendekatan multidisiplin. Misalnya ketika menilai efektivitas, kami meminjam pendekatan cost benefit, cost effectiveness analysis yang digunakan teman-teman di Fakultas Ekonomi. Hadirin yang berbahagia, dalam bidang pendidikan, pendekatan multidisiplin salah satunya diterjemahkan ke dalam program MBKM. Hanya saja, prodi kesehatan masih dikecualikan. Jadi kami di prodi kesehatan nggak pusing dengan urusan MBKM. Terutama poin 1 semester itu mengambil mata kuliah di luar prodi. Alasan kepadatan kurikulum dan kurikulum yang rigid atau kaku menjadi kambing hitam. Hanya saja, menurut saya, faktanya masalah kesehatan bersifat multidimensi, sangat kompleks. Sehingga mahasiswa kedokteran, mahasiswa kesehatan perlu memahami aspek multidimensi ini, aspek multidisiplin ini. Apakah tidak mungkin sarjana kesehatan masyarakat mengambil mata kuliah evaluasi ekonomi di Fakultas Ekonomi? Apakah tidak mungkin sarjana kedokteran untuk mengetahui bagaimana budaya mempengaruhi perilaku, bagaimana aspek spiritual mempengaruhi akses ke layanan kesehatan, belajar di ilmu antropologi budaya di Fakultas Ilmu Budaya? Nah, untuk itu diperlukan kajian dan reformasi struktur kurikulum tidak hanya di prodi kesehatan, tapi melibatkan prodi-prodi lain di luar Fakultas Kesehatan yang relevan. Kita perlu memetakan SDM yang sesuai dan tentu saja leadership yang sifatnya generalis. Sebagai penutup, mohon maaf agak berlari, izinkan saya menyampaikan pengingat, meskipun kami menggunakan pendekatan multidisiplin, kami harus tetap punya ciri khas. Kesmas harus tetap punya ciri khas. Ciri khasnya adalah mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Aspek yang unik dari pendekatan ini adalah the largest number, manfaat terbesar untuk sebagian besar orang. Caranya adalah dengan mendefinisikan dan memonitor masalah kesehatan dengan pendekatan who, what, when, where, dan how,
mengidentifikasi faktor risiko dan faktor produktif, mengembangkan dan menguji strategi pencegahan, serta terakhir, memastikan adopsi secara luas strategi yang terbukti efektif dan efisien untuk mencegah kesakitan dan kematian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhirnya, saya ingin menutup orasi pada siang hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja kemudian Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek dan Teknologi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Udayana, Ketua Senat, dan jajarannya, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang telah membantu proses penetapan jabatan guru besar dan juga pengukuhan pada hari ini. Tentu saja yang paling saya cintai kedua orang tua saya, Jero Mangku Puseh, kebetulan keduanya adalah pandita, istri saya yang tercinta, teman hidup saya, pendukung utama yang sering saya sebut sebagai sumber energi, kedua mertua saya, kedua anak saya. Kalau tadi para senior semua mungkin sudah selesai urusannya dengan putra dan putri, sudah dokter, sudah sarjana, bahkan ada yang sudah PhD, ada yang magister, anak saya masih SD, jadi masih panjang yang harus saya kerjakan. Bahkan anak saya yang paling besar bertanya, "Papa, kalau sekarang sudah guru besar nanti Nitya bisa nggak lancar dapat sekolah di UNUD?" Katanya ada jaminan kalau guru besar dapat jatah 1, langsung pingsan saya. Saya tidak pernah mendengar itu sebelumnya. Bisa dibantu, Prof? Oh, buat lagi, Bro. Guru saya yang paling berpengaruh dalam karir akademik saya, ini guru saya yang paling saya hormati, paling berpengaruh, beliau adalah almarhum Prof. Wirawan. Dari beliau saya belajar tentang karma yoga, bahwa untuk kebaikan itu yang paling penting adalah berbuat. Kemudian khusus untuk keluarga angkat saya ketika menempuh pendidikan doktor di Australia, saya tinggal 4 tahun tanpa bayar uang kos sama sekali. Saya dapat tuan rumah yang sangat baik, Kathy, Nom, Step, dan Kevin. Salam hormat dan terima kasih untuk Bapak Parte Mulyawan, Dr. Sutarga, Dr. Tangking, Dr. Darwata, Dr. Kandre, Pance Pandawonya Kesmas di FK UNUD. Juga untuk Bu Rektor periode 2017-2021, Bapak Dekan periode 2017-2021 yang dalam periode beliau memimpin saya mengajukan jabatan ini. Seluruh rekan kerja di KMKP, FK UNUD, seluruh rekan kerja di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, rasa bangga saya untuk adik-adik saya yang bekerja di Center for Public Health Innovation, Edi, Dewi, Anom, Krisma, Gita, Beni, Widya, Erma, Melisa, Mahendra, dan semua rekan-rekan kerja di Kerti Praja dan di Baswara. Saya tidak bisa menyapa lengkap, Mbok Ulan, Mbok Ge, Dinar, Yesi, Iblis Subrata, Ari, Benjamin, Mas Aang, Mbak Tiara, Bu Yandri, Dr. Rudi, Mbak Evi, Pok Nur, Pak Gongadi, Pak Dewa Suyetna, Desa Aca, Dr. Agus, dan banyak lagi partner penelitian yang bekerja di WHO, UNFPA, GAIN, NI, Plan Internasional, BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan di seluruh Bali dan bahkan di seluruh Indonesia. Semua mahasiswa, teman diskusi saya, dan tentu saja hadirin yang terhormat yang menghadiri acara hari ini dan bersedia mendengarkan orasi ini. Saya rupanya tidak menangis, padahal saya kira saya akan menangis. Mungkin karena saking laparnya, energi menangisnya sudah tidak ada, Prof. Harusnya yang di belakang juga ada perseneknya 2 kali, nggih, pada guru besar semua, nggih. Bukan yang di depan saja. Mohon maaf, bercanda. Izinkan jika ada kesalahan kata, sikap, dan perilaku saya selama orasi ilmiah atau juga selama karir akademik saya yang mengganggu guru-guru saya semua. Di depan ini ada guru-guru saya semua. Mohon maafkan dan semoga terus bisa dibantu, bisa bekerjasama dengan baik untuk kebesaran FK UNUD dan kebesaran Universitas Udayana. Om Santi 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 Om.